Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kaum muslimin, muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji nikmat kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan banyak hal pada kita sehingga kita bisa beraktivitas, kita bisa melaksanakan seruan-seruan Allah, melaksanakan amal soleh untuk Allah. Tentunya dengan amal soleh yang kita lakukan, ini akan menjadi bekal kita, investasi kita nanti di yaumul qiyamah. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah, kita sebagai seorang hamba pasti memiliki kewajiban. Kewajiban kita tentunya kita beribadah kepada Allah, berbakti pada Allah, mengabdi kepada Allah. Nah, di samping kewajiban, kita juga punya hak dari Allah atas permintaan, permohonan kita kepada Allah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, untuk mengawali saat ini, marilah kita mencoba memfokuskan diri kita. Bagaimana kita melaksanakan kewajiban kita pada Allah. Berfokuslah pada kewajiban Allah. Memenuhi panggilan-panggilan Allah. Panggilan sholat di masjid, panggilan berpuasa, baik wajib maupun sunnah, panggilan haji, panggilan majelis ilmu, dan panggilan amal soleh apapun. Ini kewajiban yang memang selayaknya kita penuhi. Dan kita harus yakin dengan kita laksanakannya, kewajiban-kewajiban itu pasti hak-hak kita oleh Allah akan terkabulkan. Allah pasti akan memberikan hak-hak kita, apapun yang kita minta. Sebesar apapun yang kita minta, sebanyak apapun yang kita minta. Bahkan Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim. Seringkali Allah memberikan yang lebih besar dari yang kita minta. Seringkali Allah memberikan yang lebih banyak dari apa yang kita minta. Makanya Allah ini Maha Pemberi, tidak pernah lelah Allah dalam memberikan nikmatnya, karunia-Nya, hak-haknya pada hambanya. Makanya jangan sampai kita terlena, kita lengah melupakan kewajiban-kewajiban kita pada Allah. Seringkali kita hanya banyak menuntut hak-hak kita. Namun seringkali kita juga lupa apakah kewajiban kita pada Allah sudah terpenuhi. Ini yang harus menjadi introspeksi kita. Kita tidak sadar maunya kita semua, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, hak kita dikabulkan oleh Allah. Tapi kewajiban kita pada Allah sering terabaikan. Cobalah kita memaksimalkan, memenuhi panggilan kewajiban kita pada Allah. Pasti Allah akan memberikan kemudahan. Dan sangat gampang bagi Allah untuk memberikan kemudahan-kemudahan pada hambanya. Kita belum lahir saja Allah sudah memberikan nikmat. Ketika lahir, begini banyak nikmat yang diberikan kepada manusia. Makanya
kita harus yakin, tentunya dilandasi dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh dan istiqomah melaksanakan kewajiban-kewajiban pada Allah. Pasti Allah akan mengabulkan doa-doa kita, pasti hak-hak kita akan diberikan oleh Allah. Karena Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran surat Ghafir ayat 60, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhan telah berfirman, mintalah kepadaku, pasti aku akan kasih. Allah akan mengasih, Allah akan memberikan apa yang kita minta. Allah akan memberikan yang kita berdoa setiap saat dan setiap waktu. Apalagi Allah tidak pernah tidur, Allah nggak pernah lelah. Allah memiliki kekuasaan yang sangat luas. Dan ingatlah, Allah memiliki rahmat yang sangat luas juga. Rahmat Allah sangat luas yang kita tidak mampu menjangkau karena saking luasnya rahmat Allah. Makanya kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa tidak henti-hentinya kita memenuhi panggilan-panggilan Allah, memenuhi panggilan-panggilan yang berupa kewajiban-kewajiban kita, sunnah-sunnah dari Rasulullah. Ini kita penuhi, dan pasti hak-hak kita akan dijawab oleh Allah. Doa-doa kita akan diijabai oleh Allah. Karena sangat gampang bagi Allah untuk memberikan hak-hak kepada hambanya. Karena Allah maha kaya, Allah maha luas kekuasaannya. Allah maha rahman, Allah maha rahim. Tidak pilih kasih, tidak pandang sayang. Hamba yang taat pada kewajiban-kewajiban, pastilah Allah akan memberikan apa yang ia minta, apa yang ia ingini, sesuai dengan doa yang dipanjatkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah, kita pasti sadar betapa banyak nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Sangat banyak, dan kita tidak mampu menghitung nikmat-nikmat yang luar biasa itu. Inilah satu bentuk jawaban dari Allah atas doa-doa yang kita panjatkan. Tiap hari rahmat, nikmat dikucurkan pada hamba-hambanya. Allah tidak pernah meminta imbalan. Allah tidak pernah meminta upah pada hambanya. Tapi hambanya lah yang seharusnya tahu bagaimana seorang hamba harus berbuat baik pada Allah. Tentunya berbuat baiknya memenuhi panggilan-panggilan Allah, memenuhi seruan-seruan Allah, dan juga tidak melaksanakan larangan-larangan Allah. Maksiat harus benar-benar kita jauhkan dari hidup kita. Karena ketika kita masih mau bermaksiat, maka doa-doa kita tidak akan diijabai oleh Allah. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, dengan semangat dan motivasi yang tinggi, marilah kita senantiasa terus berbenah diri, meningkatkan kualitas iman kita, takwa kita, amal soleh kita, untuk memenuhi panggilan-panggilan Allah, baik yang wajib, yang sunnah, untuk terus membangun amal soleh, untuk meningkatkan kesempurnaan kita. Karena hidup kita dibatasi oleh waktu, hidup kita terbatas, dan Allah kekal
Allah tidak akan sirna. Hanya makhluklah yang sirna. Karena Allah lah yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Dan Allah akan kekal selama-lamanya. Kaum muslimin, muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah, mumpung masih diberi umur oleh Allah, mari kita senantiasa bertekad, bersemangat melaksanakan ibadah-ibadah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, memenuhi panggilan-panggilan Allah, dan menjauhi larangannya. Insya Allah dengan demikian kita akan termasuk orang-orang yang sukses, tentunya sukses di dunia dan sukses di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, demikianlah sekilas nasihat atau semacam informasi, semoga bisa menambah kuatnya iman saya dan syukur bermanfaat bagi saudara-saudaraku semuanya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, demikian ada salahnya mohon dimaafkan. Aqulu qauli hadza astaghfirullahaladzim. Bagi saudara kami yang NU, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Bagi sahabat kami yang Muhammadiyah billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Dan bagi sahabat kami yang Muhammad NU, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.